Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 8 dan ayat 9 yang berbunyi, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah lebih baik berlindung pada Tuhan Yesus daripada kepada manusia. Ada satu ayat penghakiman yang kita perlu perhatikan, karena kita perlu ketahui dulu tentang latar belakang maupun konteks kehidupan yang ditulis pada waktu itu, yaitu pada kitab Obadja 1 ayat 7 yang berbunyi, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Di mana kita telah mengetahui tentang adanya dosa Edom adalah berbuat jahat kepada saudaranya sendiri, dan bahwa Tuhan akan membalas perbuatan mereka dengan setimpal. Dengan kata lain, karena Edom berbuat jahat terhadap saudaranya sendiri itu, maka yang mereka anggap sebagai saudara itu justru akan menghancurkan mereka. Hukuman inilah yang diberitakan dalam kitab Nabi Obadja ayat 7 ini, di mana bangsa Edom akan terusir dari wilayah kepunyaan mereka sendiri. Mereka diperdaya, dikalahkan, dan dijebak bukan oleh musuh-musuh mereka, akan tetapi oleh teman-teman sekutu mereka, sahabat-sahabat, dan orang yang makan sehidangan dengan mereka sendiri. Ingatlah bahwa menurut adat istiadat budaya Israel, bahkan sama seperti terdapat juga di banyak suku bangsa lain di dunia ini yang menganggap bahwa makan bersama itu adalah suatu tindakan kebersamaan yang penting. Pada inti dasarnya adalah bahwa orang-orang yang dianggap bangsa Edom sebagai saudara adalah yang telah dipakai oleh Tuhan juga untuk menjadi alat penghakimannya. Lihat betapa setimpalnya hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hal sedemikian itu juga akan terjadi kepada kita apabila kita mengandalkan manusia melebihi Tuhan. Tidak ada salahnya meminta tolong atau memiliki sesama kita umat manusia di orang-orang tertentu untuk menjadi pendorong semangat hidup pelayanan kita pada komunitas orang beriman percaya kepada Kristus. Bagaimanapun juga hal yang sedemikian itu Tuhan sangat kehendaki, akan tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang berbahaya jika kita menggantungkan hidup kita hanya kepada manusia sesama ciptaannya. Kasih setia manusia seperti kabut pagi dan embun, itulah yang juga dinyatakan dalam kitab Hosea 6 ayat 4. Apabila kita menggantungkan pengharapan dan tujuan hidup hanya kepada anak, pasangan, atau orang tua, dan kita juga mengandalkan rekan kerja dalam bisnis, namun apabila kita sungguh-sungguh memang mengidolakan seorang hamba Tuhan tertentu sebagai panutan hidup, bagaimana kalau suatu saat, suatu waktu nanti yang kita idolakan itu melakukan sesuatu yang mengecewakan kita, entah disengaja atau tidak, tidakkah kita akan lebih sulit dan susah untuk memaafkan orang yang berbuat seperti itu kepada kita? Setidak-tidaknya
berempati dengan kelemahan dia yang kita idolakan itu, khususnya jika pribadi orang itu bukan bagian dari keluarga kita sendiri. Sesungguhnya apabila kita memaksa orang lain untuk duduk di tahta yang hanya diperuntukkan bagi Tuhan, sebab hanya Dialah yang bisa menepati apa yang sesungguhnya cepat atau lambat orang itu pasti akan jatuh juga. Ingatlah akan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 6 ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, maka mari kita hanya mau mengandalkan Tuhan Yesus sebagai penolong, pelindung, dan Sang Pemilik atas diri kita yang memimpin hidup kita dengan firman-Nya, sebab hanya Dialah satu-satunya hakim dunia akhirat di alam semesta ini yang bisa berlaku adil kepada setiap umat manusia. Ingatlah juga Yeremia 17 ayat 7 ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini dan mengingatkan kami supaya kami selalu memilih di dalam menetapkan hati kami bahwa lebih baik kami berlindung pada Tuhan Yesus sendiri daripada kepada manusia, siapapun mereka, karena keberadaan umat manusia dalam segala hal terbatas, sedangkan Dikau kepada Allah kami, Engkau Allah Bapa kami yang tidak terbatas. Kami sungguh harus bergantung kepadamu saja. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mau berdoa dan tetap mengucap syukur dengan sepenuh hati untuk menjadi pelaku firman-Mu itu. Amin.